Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jadi, kali ini Mimin akan memberikan perspektif pada situasi kita saat ini, meskipun beberapa dari kalian masih memilih untuk mengabaikannya. Musim lalu Liverpool kehilangan satu pemain dalam diri Virgil van Dijk dan tumbang. Mereka kehilangan 30 poin sejak saat itu dan tetap meraih tempat di Liga Champions. Leicester kehilangan James Maddison dan tersingkir dari tempat keempat untuk mengakhiri musim di luar batas zona Liga Champions. Musim ini City kalah dari Tottenham yang pada laga pembuka tanpa diperkuat Kevin De Bruyne dan bermain tanpa striker, dan itulah tim dengan kedalaman terbaik di dunia. Intinya adalah bahkan tim yang lebih baik dari Arsenal dan dengan kedalaman yang lebih baik daripada Arsenal saja bisa kalah dalam pertandingan ketika pemain terbaik mereka tidak ada di lapangan. Cedera mempengaruhi penampilan dan karenanya dapat menentukan hasil. Sesederhana itu. Seperti yang Mimin katakan, ini bukan alasan, itu hanya fakta. Arsenal tanpa dua bek tengah pilihan utama klub, gelandang bertahan, playmaker, dan dua penyerang tengah terbaik, seluruh komposisi utama tim ini telah hancur dan kita bertanya-tanya, mengapa kita harus berjuang sekarang? Setelah para pemain yang Mimin sebutkan di atas, maka Mikel Arteta harus mulai mengambil keputusan dengan cepat. Mungkin kesempatan Arteta di klub sampai dia diberi kesempatan dengan skuad yang dia bangun, saya bersedia memberikan penilaian sampai pemain terbaiknya tersedia. Mimin hanya mencoba untuk memberikan beberapa perspektif tentang mengapa kita berjuang sekarang. Because once a gunner, always a gunner, no matter win or lose. Arsenal bakal lego Willian, Torreira, dan Nketiah. Arsenal dikabarkan tengah bersiap melepas 3 pemainnya pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Sky Sports Selasa 24 Agustus, ketiga pemain itu adalah Willian, Lucas Torreira, dan Eddie Nketiah. Willian dikabarkan saat ini tengah didekati oleh klub asal Brasil, Corinthians, yang berharap bisa mendapatkan jasa pemain itu dengan status bebas transfer. Pihak Arsenal tidak keberatan kehilangan Willian karena bisa mengurangi pengeluaran mereka untuk menggaji pemain. Sejauh ini Willian belum bisa memberikan dampak nyata ke dalam permainan Arsenal dan direncanakan kesepakatan dengan Corinthians bisa rampung sebelum penutupan jendela transfer. Selanjutnya, gelandang Lucas Torreira juga dikabarkan semakin dekat bergabung ke Fiorentina dengan status pinjaman yang memiliki opsi pembelian sekitar 13 juta pound sterling atau 257 miliar rupiah. Selain Fiorentina, sebenarnya ada klub dari Jerman, Eintracht Frankfurt, yang juga menginginkan jasa Torreira, namun sang pemain lebih memilih untuk berkarir di Italia. Pemain asal Uruguay itu sebelum bergabung dengan Arsenal pada Juli 2018 pernah membela Sampdoria dan mencatatkan 63 penampilan bersama klub Serie A tersebut. Pada musim lalu, Lucas Torreira menghabiskan masa peminjaman di Atletico Madrid dan saat ini tidak masuk dalam rencana pelatih Arsenal Mikel Arteta. Selain Willian dan Torreira, penyerang muda Eddie Nketiah juga dikabarkan akan dihengkang dari Arsenal seiring dengan adanya ketertarikan dari Crystal Palace. Crystal Palace dikabarkan siap mendatangkan Nketiah dengan status permanen pada bursa transfer musim panas ini. Saat ini Nketiah sudah memasuki tahun terakhir dari kontraknya di Arsenal dan belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Crystal Palace saat ini tengah berusaha melakukan negosiasi mendapatkan Nketiah, di mana Arsenal menginginkan setidaknya 20 juta pound sterling atau sekitar 396 miliar rupiah. Gimana Gons? Apakah mereka bertiga layak untuk dilepas atau tetap pertahankan Eddie Nketiah? Arsenal butuh pemain-pemain yang bisa ngemong. Legenda Manchester United, Roy Keane, ikut membicarakan start buruk Arsenal. Mantan gelandang itu menuding para pemain senior Arsenal tak bisa memimpin. Gelandang legenda Manchester United Roy Keane yang kini menjadi analis menilai Arsenal tak punya sosok yang bisa memimpin. Pemain-pemain senior seperti Aubameyang, Granit Xhaka, atau Willian tak cukup mampu mengambil tanggung jawab dan mengasuh para pemain muda.
Sebagai catatan, Arsenal adalah salah satu tim dengan rata-rata usia termuda di Premier League 2021-2022 dengan 25,5 tahun. Mereka di urutan 4 hanya kalah dari Brentford, Leeds United, dan Southampton. Ketika Anda berada di salah satu klub besar ini, semuanya punya titik-titik ekstrimnya. Ketika memenangi beberapa laga, semua orang berpikir Anda yang terhebat. Ketika mengalami start buruk seperti Arsenal, kritik akan bermunculan, kata Roy Keane kepada Sky Sport dilansir Football 365. Tapi yang diinginkan Arteta hari ini pastinya reaksi dari para pemainnya. Mereka sudah berinvestasi dan mendatangkan sejumlah pemain bagus, tapi itu adalah potensialnya. Mereka masih butuh reaksi dari pemain-pemain senior dan itu masih menjadi tanda tanya buat saya. Para pemain muda butuh bantuan dari para senior ini. Mereka perlu muncul dan membuktikan apa artinya bermain buat klub seperti Arsenal, imbuh pria Irlandia tersebut. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.